Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih sibuk karena menyambut Lebaran Cina, pastinya ya. Dan terima kasih juga yang selalu ngikutin YouTube saya, Facebook saya, dan semua yang saya berikan konten-konten saya. Terima kasih sekali yang memberikan dukungan. Bahkan Anda memberikan dukungan juga pada anak saya yang dimana baru dibuka kemarin tanggal 9 Januari, subscribernya sudah 600. Bagi saya adalah pencapaian yang sangat dahsyat sekali, di mana tanpa dukungan kalian itu nggak bisa. Siapa sih Thomas itu? Dalam dunia persilatan kan dia bukan siapa-siapa. Dari subscriber yang kalian berikan, itu memberikan dia semangat saat dia libur dari kerja itu, dia mempelajari. Dia itu niat banget mempelajari ilmu-ilmu tentang pertekawyan. Tentang data-data, dia itu mempelajari banget, bahkan dia nonton, bahkan menanyakan, Mami ini seperti apa dan bagaimana, kok bisa seperti ini. Jadi pengetahuan dia, keinginan dia untuk tahu tentang dunia persilatan TKW ini sangat sangat menyenangkan bagi saya, dimana seandainya saya tidak bisa meneruskan dalam berkarya, dalam berkonten, seandainya saya tiba-tiba ada keperluan lain yang dimana saya harus meninggalkan konten-konten ini, dan anak saya itu punya semangat dan melanjutkan untuk terus membuat konten ini, dimana akan memberikan ruang pada dia untuk lebih tahu lagi, lebih mengerti lagi, bahkan dia rela membantu mbak-mbaknya semua. Ya, dalam konteks ini saya cuma ngocok-ngocok dia, tapi keputusan ada di dia, dan dia sepertinya benar-benar ingin belajar karena dia sekarang hari ini dia buat paspor karena pingin pulang Indonesia. Padahal dulu kalau suruh pulang Indonesia, jawabannya selalu, Mami, panas. Di sana panas, panas, dan panas. Hari ini ternyata semangat yang mbak-mbak berikan pada saya, itu punya efek pada anak saya yang ingin belajar bahasa Indonesia. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sekali, dan ini membuat saya bangga, di mana anak saya yang tidak pernah tahu dan tidak pernah mau tahu tentang Indonesia, akhirnya mau mempelajari bahasa Indonesia karena dunia persilatan pertekawyan. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tuhan pakai kami, Tuhan berikan cara kepada kami agar terus berkarya di dalam dunia persilatan pertekawyan ya. Jadi terima kasih sekali atas dukungannya. Tanpa kalian, saya dan Thomas itu bukan siapa-siapa sampai hari ini, karena subscriber terus naik drastis itu sangat mengagetkan ya Mbak ya. Siapa sih dalam porsi ini? Yuni itu siapa? Dalam hal ini Yuni itu, sebentar ya Mbak, HP ku ting 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 terus. Jadi dalam hal ini tuh Yuni itu bukan siapa-siapa. Yuni itu adalah seorang pekerja yang hari ini sudah nggak kerja lagi. Dan dalam versi apa Yuni itu memberikan pencerahan. Tapi ternyata saya dianggap ada, dan saya didukung, di spot saat saya baca komen-komen dari kalian semua beraura positif, walau kadang-kadang ada yang beraura negatif. Sepertinya apa Miss Yuni? Ya, sebentar lagi saya bacakan ya. Salah satu komen di mana sadar tidak sadar, suka tidak suka, terkadang saya juga sempat berpikir itu yang curhat terus dipublikasikan. Apakah terpaksa atau mau, tidak mau, harus mau? Wah, ini pertanyaannya. Terkadang saya sempat berpikir itu yang curhat terus dipublikasikan, apakah terpaksa atau mau tidak mau. Mengingat banyak hal-hal yang bersifat pribadi, dan tentu keluarga yang di kampung jika mendengarkan sudah tidak asing dengan suaranya. Sebentar. Di kampung tidak asing dengan suaranya, harusnya ada opsi pilihan, mau disebarluaskan atau tidak. Tidak usah disebarluaskan, pikir-pikir dikasihan juga. Nah, ini yang saya kaget ya Mbak ya, dimana mungkin masnya ini atau bapaknya ini atau mbaknya ini tidak mengikuti semua konten-konten saya, dimana dia hanya, apakah ini salah? Saya rasa dia tidak salah karena dia tidak tahu. Jadi menurut saya, kenapa saya tidak ingin menghakimin bapaknya, masnya, mbaknya ini yang komen seperti ini? Karena menurut pendapat saya adalah benar. Kalau pertama kali mendengarkan curhatan itu seolah-olah saya sendiri kadang-kadang nggak ngeh, membongkar aib diri sendiri. Tapi kenapa saya publikasikan? Ini buat bapaknya sama masnya ya, sama mbaknya yang nggak paham ya. Ini adalah pelajaran buat orang lain yang dimana
Kalau sampai seperti itu, maka akan berakibat seperti ini. Maka yang lainnya lebih baik berhati-hati, jangan jatuh di lubang yang sama, di waktu yang berbeda, dan berbeda orang. Nah, ini tujuannya. Kalau masalah aib, sekali lagi, kalau masalah aib yang saya tahu ya, koreksi saya kalau saya salah. Ya masalah aib itu, kalau saya menampilkan wajahnya dan memberitahu namanya, dia berasal dari mana. Nah, sementara suara itu kurang lebih sama. Suara saya itu dulu pertama kali muncul di dunia persilatan, dikatakan nama saya itu bukan saya loh. Saya baca-baca itu ini kayak komennya, ini dari staff agent ini banyak yang menduga dan menduga loh. Jadi kalau saya rasa suara itu jelas kurang lebih sama, tidak semuanya beda. Tapi tidak semuanya sama, Miss. Iya. Tapi masalahnya ingat di konten saya selalu, kecuali kontennya dipotong-potong ya. Kalau kontennya dipotong-potong maka itu akan terlihat jelas seperti membongkar aib sendiri. Tapi jika Anda menonton di YouTube atau di Facebook dalam porsinya full, versi full, itu tidak seperti itu gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau Anda mendengarkan hanya potongan saja, maka terjadilah salah paham. Jadi sekali lagi curhatan ini diekspos, itu persetujuan yang curhat. Jadi setiap kali curhat itu adalah persetujuan. Nggak ada yang curhat nggak ada persetujuan. Karena sekali lagi nomor saya ekspos, pastinya tahu dong kenapa mereka cari saya. Jadi buat bapak sama ibu sama mbak sama masnya yang nggak paham dengan konten saya, apakah salah komen ini? Menurut saya tidak salah. Karena dia tidak tahu keseluruhan dan tidak mengikuti keseluruhan. Dan kalau dipikir ngikutin konten saya buat apa? Bener nggak? Kan Anda di Indonesia dan Anda tidak butuh informasi yang saya berikan. Itu memang benar. Dan saya rasa Anda juga tidak akan punya manfaat mendengarkan konten saya jika Anda di Indonesia. Karena konten-konten ini adalah kesedihan, kepiluan, kebahagiaan, penderitaan, emosi para TKW. Jadi kalau Mas Bapak Ibu bilang bahwa ini adalah harus tanya persetujuan dulu dari yang bersangkutan, saya rasa Bapak, Ibu, Mbak, Mas ini aneh. Karena dari mana itu curhatan itu? Dia telepon saya, Mas. Saya bukan datang ke rumah-rumah terus saya tanyain, saya interview, mau nggak saya expose? Gitu nggak seperti itu. Jadi dia datang ke saya dan meminta saran, kritik, dan saya menanyakan, tahu dari mana? Kebanyakan itu pertanyaan itu, Bapak, Ibu, Mbak, Mas, tahu saya dari mana? Dari YouTube, dari Facebook. Jadi kalau sudah tahu dari YouTube, dari Facebook, bisa dibilang 75% mereka tahu sepak terjang saya. Ini yang pertama. Yang kedua, telepon saya, menemukan nomor telepon saya dengan tujuan ingin curhat. Dan dipublikasikan karena mereka tidak takut dan tidak khawatir karena mereka sudah tahu bahwa itu tidak akan menyebutkan nama, tempat, keluarga atau siapapun. Ya, bisa difahami sampai di sini. Jadi kalau Anda mengkritik saya, apakah ini salah? Tidak. Karena saya selalu bilang, saya menunggu saran dan kritik dari kalian semua. Karena ini akan membuat saya lebih amanah lagi. Membuat saya lebih tahu lagi, oh iya, saya harus komen di awal ya, di pertengahan ya, di akhir ya. Jadi saya akan terus mengingatkan bahwa hati-hati, jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Ini kan yang selalu saya katakan. Bagi Anda yang mengikuti saya, jadi bagi Anda yang selalu mengikuti saya, melihat sepak terjang saya, mungkin tidak asing lagi. Bahkan di beberapa video, saya sama admin itu mencoba berkomunikasi yang mengatakan bahwa ini di-up ulang lagi ya Miss ya. Aku bilang, ya, kenapa harus di-up ulang lagi? Ya karena apa? Yang dibahas itu aja. Dan save your time. Maksudnya adalah menyimpan energi saya juga biar nggak terlalu banyak negatif masuk ke saya. Maka itu di re-upload. Kalian kan sering menanyakan, wah sudah di-up Miss. Nah, kadang-kadang dulu saya nggak paham maksudnya admin kenapa harus di-up lagi. Tapi tujuannya ternyata apa yang terjadi setiap saat, setiap waktu. Sebenarnya kita itu mengulang. Jadi kita itu kayak angka 8, Mbak. Paham nggak angka 8? Angka 8 itu muter aja. Permasalahannya apa sih? Nge-break atau interminute, apakah harus pulang Indonesia? Saya tidak ingin pulang Indonesia. Long service, libur tahunan.
masalah suami selingkuh, masalah keluarga, masalah majikan, itu kan muter. Masalah kita itu muter, angka 8. Kita tuh nggak ada jalan keluarnya, Mbak. Tapi jalan keluar itu akan ada saat kita haus lanceng, saat kita haus sabar, saat kita menenangkan diri. Nah, tujuan saya membuka curhatan ini adalah mengekspos, memberikan ruang pada diri, mengeluarkan emosinya, melepaskan emosi. Ini cara saya. Jadi buat mbak-mbak yang di luar sana, bapak, ibu, mas yang ada di Indonesia, jika Anda ada cara lain yang bisa mengurangi beban, mengurangi kesedihan, mengurangi luka para TKW, jangan cuman komen. Kita bersaing di dalam dunia persilatan ini untuk memberikan ruang. Bagaimana sih menangani keluh kesah TKW? Ada nggak cara? Ya kalau peraturan, memang banyak yang sudah memberikan peraturan-peraturan itu, banyak yang memberikan dari pihak-pihak pemerintah itu ada, NGO ada, semua ada. Tapi masalah hati, masalah perasaan, masalah saat dikhianati suami, harus seperti apa dan bagaimana. Saat terjadi trauma, depresi, itu kan bukan job kamu, Yun. Iya, bukan job saya. Dan saya tidak mengatakan itu job saya. Dan saya tidak menyatakan bahwa itu adalah profesionalisme saya, bukan ya. Saya itu manusia biasa yang punya waktu, bisa dibilang punya waktu. Kalau dulu saya nggak ada waktu karena saya curhat itu sambil nyambi, jadi otomatis saya tidak ada waktu. Tapi sekarang kan saya benar-benar ada waktu, fokus untuk memberikan dukungan pada kalian. Dan ingat, sebagian dari kalian ceritanya nggak benar. Sebagian dari kalian ceritanya play victim. Sebagian dari kalian adalah mengundang bawang. Itu saya tahu. Dan saya tidak menghakimi dalam hal ini. Kenapa? Dia mau curhat sama saya dalam versi dia. Dia hanya ingin mengeluarkan unek-unek. Jadi tidak ada yang mengatakan bahwa kalau Anda curhat sama saya, masalahnya selesai. Tidak ada garansi. Kenapa? Sembuh dan tidak itu terkembali pada hati. Kalau hatimu tidak ingin sembuh, maka luka itu akan ada di dirimu dan semakin dalam. Tapi jika Anda ingin sembuh, perjalanan mau telepon saya sama itu sudah sembuh. Dan apakah masalah selesai itu karena Yuni? Enggak. Bukan. Curhat sama saya itu masalah tidak selesai juga. Kalau sampean sendiri tidak ingin menyelesaikannya. Saya itu anggap aja Panadol. Obat meringankan sakit atau obat penenang, itu aja. Jangan melihat porsi saya yang berlebihan. Karena saya bukan penceramah, saya juga bukan psikolog, saya juga bukan agent, saya juga bukan orang terkenal. Nah ini saya. Saya adalah wanita biasa yang kebetulan punya waktu, punya telinga lebih. Waduh, telinga lebih piro misna. Wis engko lah tak omongi. Punya pundak yang bisa bersandar, yang bisa buat curhatan. Dan kenapa kamu melakukan itu? Enggak dapat uang. Saya dapat. Saya dapat imbalan dari Tuhan. Saya dapat dari YouTube. Berapa banyak? Nah, ini yang perlu dikonfirmasi ke tim. Karena saya sendiri bukan pemegang akunnya. Jadi otoritas terbesar itu ada di tim. Jadi masalah uang berapa? Saya tidak tahu. Jadi dengan adanya konten ini itu adalah bagus karena suami saya adalah orang yang di belakang layar pendukung pertama. Di mana sebenarnya dia tidak menginginkan saya bekerja. Sekali lagi, saya pribadi sebenarnya punya sakit yang dimana tidak boleh terlalu sering keluar di dunia persilatan. Tapi karena tidak mungkin kan kalau di Hong Kong tidak punya kegiatan, itu sesuatu yang tidak mungkin. Dan kami bukan dari keluarga kaya, otomatis mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus bekerja. Ini cara kami hidup di negara Hong Kong. Jadi, dan karena adanya YouTube, Tuhan memberikan imbalan yang sangat besar pada saya, memberikan saya kesehatan yang luar biasa pada saya, memberikan telinga yang bisa menampung segala curhatan, macam-macam curhatan, dan pundak saya untuk merangkul kalian. Ini adalah berkat bagi saya. Kenapa saya tidak memanfaatkannya? Kenapa saya tidak memberikan ruang pada diri saya sendiri untuk menjadikan tempat diri saya sebagai curhatan? Dan sekali lagi, curhatan yang kalian berikan, saya ingatkan berkali-kali.
itu punya efek negatif, punya aura negatif pada saya. Ya, jadi apa yang kalian berikan pada saya itu punya dampak negatif ke saya, secara langsung dan tidak langsung. Saya sadari atau tidak saya sadari, saya punya efek, saya punya dampak. Dampaknya apa, Miss? Swim-swim, Mbak. Mood saya jadinya swim-swim. Jadi kayak sebentar saya tertawa, sebentar saya nangis, sebentar saya kecewa, sebentar saya seneng. Kenapa? Karena saya kadang-kadang masuk dan baper. Masuk dan baper ke dalam ruangan kalian. Masuk dalam perasaan kalian. Tapi kenapa saya setelah curhat, saya langsung mengundurkan diri dan saya untuk tidak mencoba mengambil terlalu banyak curhatan. Saya harus meditasi. Saya harus berdoa sama Tuhan. Saya harus memasukkan otak saya ini energi positif. Setelah saya menerima negatif, saya harus memasukkannya, menyaringnya dan memberikan energi positif juga pada diri saya, pada pikiran saya, pada otak saya. Lah enggak, Mbak. Otak kekidol. Aku bisa stres, aku bisa gendeng. Jadi saya itu ada waktunya. Kenapa ada juga yang SMS? Tolong dijawab dong, Mbak. Tolong dibales dong. Kenapa sih nggak dipedulikan? Ya kadang-kadang saya cuma pengen bilang, ya Tuhan, saya juga butuh waktu dong. Masa saya ngasih waktu pada orang lain, saya mencintai orang lain, tapi saya tidak mencintai diri saya sendiri. Benar nggak? Jadi dari situ saya berpikir, iya sih, saya harus memberikan waktu pada diri saya sendiri. Saya sekali lagi sering mendengarkan motivasi YouTuber lain. Pertama, dan kedua saya sering mendengarkan ngaji filsafat dari penyanyi Pak Faiz dan juga dari Bante Utomo, juga dari Bapak Pendeta dan juga dari tokoh-tokoh agama yang lain, di mana saya akan belajar mana yang sama, mana yang tidak sama. Jadi saya bisa menghargai, saya bisa tahu mana yang pantas dalam versi saya dan mana yang tidak pantas dalam versi orang lain. Kenapa saya mempelajari bahasa Madura, Jawa, Sunda, Kalimantan nggak bisa ya. Bahasa Bali semuanya saya mau belajar karena memang dari porsi beda-beda. Kalau orang Jawa lebih halus, kalau orang Madura lebih kasar. Apa sih bedanya? Saya rasa bukan dari kasar dan halusnya ya. Tapi yang saya rasa bukan dari perbedaan itu. Yang saya ingin katakan adalah semua sama. Mereka tidak ingin disakitin, mereka tidak ingin dilukai, mereka tidak ingin dihina. Dan mereka tidak ingin direndahkan. Dari suku apapun, dari agama apapun, dari ras apapun, dari kebangsaan apapun. Mereka sama. Tidak ingin disakitin, tidak ingin dilukain, tidak ingin dimarahin, tidak ingin direndahkan. Sama, mereka sama. Kalau logat kasar, kalau logat yang nggak nyaman, itu kan beda-beda. Itu terserah dari persepsi Anda. Jadi buat teman-teman yang di luar sana yang tidak tahu saya dan mengkritisi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena ini akan membuat saya semakin mawas diri, semakin tahu bahwa ada sesuatu yang tidak boleh saya expose. Dan ini juga saya harus memberitahu Anda bahwa saya juga manusia biasa dan porsi saya itu apa harus menerima curhatan keluarga. Porsi saya itu apa harus menerima curhatan yang nggak jelas juga. Kadang-kadang curhatan itu nggak begitu jelas. Bagi saya tidak ada manfaatnya. Tapi bagi saya tidak bermanfaat. Mungkin bagi orang lain bisa dijadikan pelajaran di mana tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti itu. Benar nggak? Bagi Anda yang setuju tinggalkan komen karena tadi saya kebetulan di Facebook juga meninggalkan satu alur cerita yang saya bisa bilang sangat antusias sekali ya jawaban-jawaban dari kalian. Saya sangat wonderful sekali sampai komennya sampai detik ini 171 komen yang dimana selamat pagi Cinta, orang curhat kok diupload. Harusnya dikasih pilihan mau diupload apa tidak. Bagaimana menurut Anda? Kan tidak usah curhat lebih aman menurut saya. Ya benar kan? Tidak usah curhat lebih aman menurut saya. Kenapa? Karena memang dari awal versi curhatan ini adalah membuka apapun yang ada di hati, apapun yang ada di dalam benak kita yang tidak pernah tercurahkan. Dengan syarat dan ketentuan berlaku, tidak boleh menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri atau orang-orang lain. Kenapa? Karena setelah viral, saya tidak akan pernah take down.
Dan tentang netizen yang membuli itu adalah hak privasi. Dan saya sudah selalu mengingatkan pada netizen, apapun yang kamu lakukan itu akan kembali sama kamu. Doa yang baik akan kembali pada yang punya, doa yang jelek tidak akan salah sasaran, pasti akan kembali juga pada yang punya. Dan dari komen-komen yang saya terima, saya rekap aja ya. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa ya Miss, jangan di-up semuanya kalau masalah curhatan itu. Oke, saya jawab, kalau nggak di-up, kalian tahu dari mana? Kalian mungkin tidak kenal saya sampai hari ini kalau saya tidak meng-up curhatan-curhatan itu. Ini yang pertama. Dan yang kedua, ya Miss, di-up aja karena bisa menjadikan pelajaran buat yang lain. Yang ketiga, Yole kepingin nggak diekspos, curhat aja sama tembok. Jadi ini jadi kalau menurut pendapat saya adalah terima kasih sekali karena dari komen-komen ini banyak yang positif daripada negatifnya. Jadi saya nggak paham curhatan karena kurangnya pemahaman dari awal. Mungkin pernah ditulis dengan huruf besar biar ditranslate bahasa Jawa. Kalau lebih bibir terlalu cepat, jadi sering kali minta take down di rekaman. Ditambah kalau tidak ada nyali di-up, harap pahami dulu sebelum rahasia hati diketahui orang lain. Hidup itu pilihan dan saya sebagai penengah keadaan gitu loh. Miss Yuni semangat pergi dari libur panjang. Oke. Ini yang komen yang cerdas ya. Dimana memang dari awal sudah dikatakan suara Anda ini saya rekam. Dan kenapa Anda telepon saya? Pasti kan ada alasannya. Karena sudah direkam, tidak mungkin tidak direkam. Jadi telepon saya itu punya resikonya besar sekali. Apa? Direkam. Jadi siapapun jangan telepon saya. Karena dalam versi ini tidak ada siapapun yang bisa melepaskan. Tidak ada siapapun yang bisa melupakan karena semua ada jejak di kita. Karena itu fahami dulu konteksnya ini apa, kontennya itu apa. Membongkar aib kah atau pelajaran kah? Benar nggak? Jadi kalau kalian berkata bahwa membongkar aib, aib yang mana? Yang cerita itu yang bersangkutan. Dia ingin memberikan ini, gini loh, kenapa banyak orang yang bunuh diri? Kenapa banyak orang yang kecewa? Karena mereka tidak ada ruang. Dan mereka tidak tahu harus curhat sama siapa. Ya, depresi itu tidak ada yang tahu. Lah depresi, orang nangis kok diekspos? Duh, kan dari awal curhatan ini, itu YouTube ini, Facebook ini adalah awalnya itu memberikan informasi, tapi dari berjalannya waktu bukan cuma informasi yang saya berikan, ternyata lebih ke 75% itu curhatan. Anda bisa lihat di YouTube pertama itu dari tahun 2012 itu tentang pekerjaan, di mana mbak-mbaknya itu cari pekerjaan yang dari Makau, dari Indonesia. Saya buat YouTube ini hanya untuk pekerjaan. Di mana data-data KSUCK itu, tapi saya kunci, Mbak. Saya kunci karena saya orangnya itu anti sosial media dari dulu. Jadi saya itu anti sosial media yang saya tidak suka diekspos. Karena itu saya tahu banget perasaan saya, kecewa saya waktu saya jadi janda, dikhianati, dihapusi garangan itu. Saya pingin melumpahkan, saya pingin curhat, tapi sama siapa? Kalau saya curhat, orang akan tahu itu saya, ternyata saya lemah. Nah, dari situlah saya membuka diri untuk menerima curhatan orang lain. Karena saya tidak ingin orang lain tuh merasakan hal yang sama. Sedihnya seperti saya. Tidak ada ruang, tidak ada tempat. Curhat sama tembok juga ketawa sendiri, ntar dibilang saya gila. Gendengan nyaran, tapi mau gimana lagi? Jadi kalau Anda adalah penonton baru di YouTube saya, kalau Anda adalah pengikut baru dalam YouTube saya dan Facebook saya, ya saya maklumi karena kan tidak semuanya tahu siapa saya. Jadi kalau sudah komennya mulai nggak jelas, berarti kan memang saya harus tahu diri, harus mawas diri, mungkin ada sesuatu yang harus saya perbaiki. Jadi terima kasih buat teman-teman yang di luar sana yang memberikan komen apapun itu. Tentang apapun itu, bagaimanapun, saya akan memberikan tanggapan itu. Karena dari awal saya membuka diri, saya sudah siap dengan saran dan kritik. Dari awal saya sudah ngomong sama Mas Andrew juga bahwa
saya tuh awalnya tidak suka dikritik dan saya adalah saya. Eh, ini cara saya. Saya tidak ingin orang lain menggurui saya, tapi ternyata dengan ilmu sok saya itu tidak bermanfaat bagi orang lain. Hanya buat orang-orang di sekeliling saya itu memberikan dukungan saja, tapi di dunia persilatan, di dunia nyata saya itu tidak bermanfaat. Sementara di luar sana itu masih banyak butuh orang-orang yang lebih pintar daripada saya. Jadi saya mengundang siapapun Anda, termasuk YouTuber Hong Kong yang pingin ngobrol sama saya, yang pingin bincang-bincang sama saya, yang ingin mengeluarkan unek-uneknya, silahkan datang ke rumah saya. Sudah ada di YouTube. Jadi saya tuh menerima saran dan kritik atau kita buat podcast bareng. Oke, yang apa sih yang kalian mau? Apa aja yang kalian inginkan dan bagaimana kelanjutannya. Jadi saya menerima saran-saran itu. Buat teman-teman yang di luar sana, tidak ada yang salah dalam kehidupan kita. Karena kita berkarya, terus lanjutkan karya Anda dan semoga jeritan dan tangisan para TKW bisa dipahami orang lain juga. Jadi jangan cuma tahu uangnya aja. Jadi buat para garangan, terus para pemeras TKW itu sadar bahwa kami itu tidak semuanya punya nasib baik. Tidak semuanya di antara kami ini punya kehidupan yang baik. Bahkan perlu Anda tahu, bapak-bapak pemeras yang berada di Indonesia yang selama ini mengatasnamakan instansi-instansi pemerintah dan mengatakan bahwa kita dapat bonus, kita dapat apa. Bapak Anda tidak tahu dengan memeras kami, Anda sudah memakan keringat kuning dari kami. Kami di sini air mata tidak ada yang tahu. Kami mencoba tegar. Kami mencoba untuk bisa. Seberapa dalam luka yang ada pada kami, bahkan keluarga kami tidak menyadarinya. Saya tidak meminta orang lain untuk memahami perasaan kami, tapi kami sebagai perantauan, jika harus memilih, kami akan memilih tinggal bersama keluarga yang berkecukupan. Kami juga menginginkan kehidupan sama dengan orang lain yang bisa menjaga anak-anak kami dari bayi sampai dewasa, sampai mereka menikah. Tapi apa daya, ini adalah pilihan hidup kami yang terpaksa kami lakukan. Merantau di luar negeri, mengharap belas kasihan orang lain dengan menundukkan diri sendiri, merendahkan emosi sendiri, merendahkan keegoan diri sendiri demi sesuap nasi buat keluarga yang ada di Indonesia. Buat suami, buat bapak, buat ibu, buat adik, buat kakak yang ada di Indonesia, sisakan sedikit waktu buat kami para pejuang negara, pejuang keluarga. Kalau pejuang negara terlalu ketinggian ya. Jadi buat pejuang keluarga agar kami tetap tabah dan sabar. Tanyakan pada kami kabar kami agar kami mampu bertahan di dunia ini, di dunia dan di negeri beton ini. Takutnya kepreset omongan. Jadi doa kalian adalah yang terbaik bagi kami karena kami sadar kekuatan jasmani kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dukungan moral, doa dari keluarga yang ada di Indonesia. Jadi berusaha dan berdoa itulah yang kami bisa lakukan, dan buat keluarga, pakailah uang kami agar bisa menjadi berkat buat masa depan saya dan keluarga saya. Jadi saya tidak ingin setelah uang kami kirimkan, Anda gunakan muspro, nggak ada gunanya. Dan saat kami kembali ke Indonesia, uang itu tidak ada sama sekali. Itu adalah sesuatu yang sangat menyedihkan bagi saya, bagi kami, para TKW. Apakah kami ikhlas atau tidak ikhlas? Jika tidak ikhlas, kami pun tidak akan mengirimnya. Jadi, setuju atau tidak, kami sudah memberikan itu, berarti kami sudah ikhlas. Cuman luangkan sedikit waktu pada kami, agar kami bisa dan mampu untuk menjalani kehidupan kami yang lebih baik lagi di negeri beton ini. Buat bapak, buat ibu, buat adik, dan keluarga yang ada di Indonesia, terima kasih sudah memberikan waktu untuk mendengarkan ocehan saya. Konten YouTube dari Hong Kong ini yang saya tahu
berguna atau tidak itu tergantung dari keadaan Anda. Jika Anda pemahamannya selaras dengan apa yang saya inginkan, maka Anda akan menyadari bahwa perjuangan kami tidak mudah. Tapi jika Anda hanya membutuhkan dan memeras kami, maka konten ini tidak ada gunanya sama sekali. Karena tidak akan pernah bisa mengetuk hati Anda yang paling dalam. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan bye-bye.